Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Siapkan hati kita untuk pelajaran ini supaya kita tetap semangat, menyiapkan hati kita, siapkan hati Tuhan. Kita sama-sama menjalankan yang nanti pelajaran ini akan dipimpin oleh Bapak siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, kasih hadirat-Mu saat ini. Curhatanku, harapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Terima kasih Pak Juan yang sudah menolong kita semuanya untuk membawa acara pada kesempatan siang hari ini. Pada Pak Robi, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Pak Robi mempelopori KWB di tempat ini, yaitu KWB Elsada. Dan kami juga bersyukur karena selaku koordinator KWB sudah diingatkan kembali oleh Pak Robi maupun Pak Juan. Bahkan pada waktu itu saya sudah mau melewati Pak Juan sebagai
ketua KPW Lukas untuk memulai di gereja. Pada waktu kami sudah sonding pada ibu-ibu khususnya karena ada 4 keluarga untuk berjanji pada minggu yang akan datang kita akan diadakan di gereja. Kami bersyukur Pak Robi sudah mendahulunya, kita bersama-sama buku seperti ini. Sebenarnya di gereja masih ada banyak. Nanti kalau dibutuhkan nanti akan kita berikan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkannya untuk semuanya masing-masing mendapatkan buku-buku ini supaya nanti dapat dipelajari bersama-sama. Karena KPW Lukas sudah mulai masuk ke pelajaran 5, jadi saya ambil ke tengah-tengahnya. Saya kemarin sepakat dengan Pak Johan untuk kita mempelajari di pelajaran yang keempat, yang di sana berjudul kita beroleh penebusan. Buku KPW ini berjudul Interpredensi dalam Kehidupan Bergereja. Pada waktu itu saya mencari-cari apa makna maupun arti interpredensi. Ternyata di dalam KBBI dikatakan di situ bahwa saling ketergantungan. Jadi saling terikat di antara kita jemaat-jemaat di salah satu gereja lokal. Masing-masing kita tidak bisa berdiri sendiri di dalam kehidupan kita bergereja. Tapi harus ada persekutuan, ada komunitas yang saling membantu, menolong, dan memperhatikan dalam tumbuh kembang rohani kita masing-masing. Tidak mungkin kita bertumbuh kembang rohani kita kalau kita hanya bersendirian bergereja. Nggak ada. Jadi gereja merupakan persekutuan yang saling bertergantungan. Dan kita bersyukur bahwa jilid dari interpredensi dalam kehidupan gereja ini semuanya dari jilid 1 sampai ke 46 kalau nggak salah itu diambil dari kitab Efesus. Kita ketahui bahwa surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Kepedulian Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus begitu luar biasanya. Karena Rasul Paulus memahami bahwa jemaat Efesus itu jemaat-jemaat yang mengalami banyak tantangannya. Karena di sekitaran jemaat Efesus itu banyak orang-orang yang masih tetap peduli perhatian dengan penyembahan dengan dewi Artemis. Kalau kita melihat dalam demografinya Efesus itu jemaat di sana terkadang-kadang bisa dipengaruhi oleh orang-orang Efesus yang masih taat dan fanatik untuk menyembah dewa Yunani yang dalam hal ini Dewi Artemis. Itu sebabnya kita mempelajari bersama-sama bagaimana cinta kasihnya Rasul Paulus supaya jemaat yang sudah terbangun di Efesus, jemaat yang sudah percaya kepada Kristus, di sana memperoleh nasihat, perintah, dan himbauan didikan dari Rasul Paulus melalui kitab yang ditulisnya. Dan ini luar biasa. Kalau kita pahami bersama-sama, kitab Efesus ini betapa luar biasa Paulus memperdulikan jemaat Efesus untuk bertumbuh secara rohani di tengah-tengah hedonisme atau di tengah-tengah di dalam kehidupan orang-orang Efesus yang sebagian besar itu masih menyembah berhala-berhala dewi Yunani yaitu Artemis yang tadi saya katakan. Nah, di dalam sini saya membacakan di dalam perikop di Semat ini adalah Efesus pasal yang ke-1 ayat 7 sampai ayat 8. Kalau banyak yang sudah memegangnya saya akan membacakan. Sebab ini judulnya kita beroleh penebusan. Sub tema. Kalau temanya yang tadi, temanya adalah interpredensi dalam kehidupan bergereja. Saling berkaitan, saling ketergantungan, saling menolong, membantu, memperhatikan, memedulikan. Satu dengan yang lain, jemaat kita. Seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa kita adalah tubuh Kristus Yesus Tuhan. Tidak terpisah kita. Jadi kita beroleh penebusan. Sebab, maaf, nanti saya minta ini kita secara kebersamaan tidak hanya saya nanti yang bicara, tetapi kita secara bersama-sama untuk bertumbuh ya seperti sekolah minggu. Kalau sekolah minggu ada kelas dewasa, ada kelas wanita. Hari ini KPB semua kelas kita cakup. Sehingga nanti kita akan dengarkan suara-suara baik dari remaja, mungkin dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, siapapun. Nanti silakan untuk menanggapi semacam diskusi yang akan kita bacakan bersama-sama supaya kita memahami betul, mengerti betul apa maksud Rasul Paulus, apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita bergereja bersama-sama. Ya, kayak gini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ayat ke-8. Saya minta salah satu ibu-ibu untuk membacakannya. Rasul Paulus kayak memberikan kehormatan untuk yang punya rumah, Ibu Eva
Tolong Bu dibacakan. Rasul Paulus memberi penjelasan itu sampai pada yang terakhir Yesus Kristus. Rasul Paulus memberi kejelasan kepada orang-orang percaya di Efesus bahwa mereka semua telah memperoleh penebusan dalam Kristus oleh karena darahnya telah membasuh dan menyucikan dari segala dosa mereka. Jadi, setiap orang percaya telah memperoleh pengampunan atas segala dosanya. Dengan demikian, kita memperoleh semua, baik itu penebusan dan pengampunan atas segala dosa oleh karena kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tidak semua orang mengerti dan memahami betapa besar kasih karunia yang disediakan oleh Allah kepada semua orang dalam Kristus, selain daripada yang dianugerahi segala hikmat dan pengertian oleh Allah dalam Kristus. Baiklah, mari kita mempelajari ketiga hal seperti sehubungan dengan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bu Eva. Coba kita garis bawahi dari itu. Tidak semua orang mengerti dan memahami betapa besar kasih karunia yang disediakan oleh Allah kepada semua orang dalam Kristus, selain kecuali daripada yang dianugerahi segala hikmat dan pengertian oleh Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Rasul Paulus menyadari betul tantangan-tantangan orang-orang Efesus yang baru saja percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini, jadi setiap orang percaya telah memperoleh pengampunan atas segala dosanya. Dengan demikian kita memperoleh semua, baik itu penebusan dan pengampunan atas segala dosa oleh kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Ini juga perlu kita garis bawahi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Banyak juga orang-orang Kristen, orang yang percaya kurang memahami, belum memahami, dan ironisnya tidak memahami. Dan yang dikatakan oleh bacaan sirat ini, tidak semua orang mengerti betapa besarnya kasih karunia yang disediakan oleh Allah kepada semua orang dalam Kristus, selain daripada yang dianugerahi segala hikmat. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita masing-masing sudah dianugerahi oleh hikmat dan pengertian oleh Allah di dalam Kristus? Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang mengaku Kristus Yesus Tuhan Allah kita, yang telah mengutus Roh Kudus-Nya tinggal diam di dalam kita, masing-masing kita orang percaya mempercayai bahwa telah memperoleh hikmat itu. Nah, bacaan ini kita berikan bersama, kita akan mempelajari ketiga hal yang penting berhubungan dengan kasih karunia Allah atau anugerah dalam Yesus Kristus. Yang pertama, bacaan itu adalah oleh darah Kristus kita memperoleh penebusan. Oleh darah Kristus. Jadi penebusan hanya oleh darah Kristus Yesus Tuhan kita memperoleh pengampunan atas segala dosa-dosa kita, apapun namanya dosa kita. Dan itu harus kita amini. Banyak orang yang masih ragu-ragu saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan, ketika dia mengingat-ingat akan masa lalunya, dosa-dosa masa lalunya, seolah-olah dia bertanya-tanya, apakah betul Tuhan Allah itu sudah mempenyucikan saya dari dosanya, dari dosa saya. Sementara dulu hidup saya kalang kabut, kacau balau, tidak tentu arah, bahkan boleh dikatakan hidupnya, istilahnya kalau orang Jawa bilang itu molimo. Ada tahu yang molimo ya? Molimo itu maling, maling, mencuri, mendem, mabuk-mabukan itu, terus madon itu ya itu perempuan, dan itu pokoknya molimo itu hampir dilakukan. Ya termasuk Pak, di dalam mendem-mendeman itu, minum-minuman itu. Tapi kopi enggak. Jadi ada orang yang mempunyai pemikiran bahwa saat mereka menerima Yesus berpikir kok udah amat. Betul enggak nih? Bahwa anugerahnya, bahwa saat kita percaya penebusan yang dianugerahkan oleh Tuhan itu mencucikan dosa kita secara keseluruhan. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab kita, di dalam Efesus, saya bacakan, maaf,
Ayat yang ketiga begini, ayat pasal 1 yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus